Presiden Jokowi dihujani kritik dari sejumlah sivitas akademika yang kecewa terhadap langkah kepemimpinan Presiden. Jokowi menyebut kritik itu adalah hak demokrasi. Keprihatinan dunia kampus atas demokrasi di Indonesia semakin meluas. Hari ini, akademisi Universitas Indonesia menyampaikan seruan kepada Presiden Jokowi agar netral di Pilpres 2024. Guru Besar Antropologi Hukum UI menyebut jangan mengorbankan Indonesia untuk kepentingan politik sesaat dan nepotisme. Karena itu jangan rusak Indonesia. Indonesia pernah menjadi besar. Dan jangan rusak hari ini hanya untuk kepentingan politik sesaat. Hanya untuk mementingkan kepentingan nepotisme keluarga. Kami tidak akan tinggal diam. Kami, Sivitas Akademika UI, akan terus mengawasi apa yang terjadi di luar sana. Hal yang sama juga disuarakan Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Sivitas Akademika Unhas menegaskan agar pemerintah dan aparat hukum tetap di koridor demokrasi. Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin Makassar mengeluarkan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi. 2. Mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparatur hukum, dan aktor politik yang berada di Kabinet Presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial, serta rasa nyaman dalam berdemokrasi. Di Padang, Sumatera Barat, Sivitas Universitas Andalas mendesak Jokowi untuk tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi pada kecurangan pemilu. Massa juga menolak segala bentuk praktek politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi. Nama Sivitas Akademika Universitas Andalas menyatakan 1. Menolak segala bentuk praktek politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi. Gunakan kekuasaan yang berpotensi terjadinya segala bentuk praktek kecurangan pemilu. Presiden Joko Widodo menanggapi kritik dari Sivitas Akademika berbagai universitas terkait demokrasi jelang pemilu. Jokowi mempersilahkan setiap orang berbicara dan berpendapat sebagai hak demokrasi. Itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silahkan. Ya. Jika dilihat dari peringkat demokrasi, Indonesia cenderung menurun. Tahun 2018 di peringkat 65, kemudian tahun 2019 naik di peringkat 64. Lalu tahun 2020 stagnan di peringkat 64. Tahun 2021 naik di peringkat ke-52 dan turun di tahun 2022 ke peringkat 54. Kemudian peringkat indeks persepsi korupsi Indonesia cenderung anjlok selama periode kedua Presiden Joko Widodo. Tahun 2019 Indonesia berada di peringkat 85, kemudian tahun 2020 di peringkat 102. Tahun 2021 naik di peringkat 96, lalu turun lagi di peringkat 110 pada tahun 2022, lalu pada 2023 di peringkat 105. Peringkat hukum Indonesia dari 142 negara tahun 2023 ada di posisi ke-66. Tahun 2019, Indonesia ada di peringkat ke-62, kemudian naik ke peringkat 59, lalu tahun 2021 turun ke peringkat 68, dan tahun 2022 di peringkat ke-64. Hujan kritik untuk Presiden Jokowi di penghujung pemerintahannya jadi pengingat. Presiden dan penyelenggara negara harus mengembalikan demokrasi yang bermartabat di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV.